Kali ini saya bergeser ke daerah Panjang di Lampung. Di sini saya akan melatih kemampuan saya untuk menembak ikan. Meski sudah beberapa kali mencoba teknik ini, namun perbedaan kontur di dasar laut, suhu dan arus di tiap-tiap daerah mengharuskan saya untuk tetap bersama orang setempat dan beradaptasi terlebih dahulu. Rencananya kedalaman berapa nih? Oh, kurang lebih 10 meter ya. Ikannya macam-macam, rame. Ikannya, ya mudah-mudahan sih rame lah ya. Ya ini cuacanya juga agak-agak enak sih, agak nggak terlalu panas tapi nggak hujan juga, mudah-mudahan sih sampai selesai kita nggak hujan. Oke, saatnya basah-basahan. Ada yang unik nih. Beberapa tahun yang lalu ada kecelakaan yang membuat puluhan gelondongan kayu jatuh di bagian bawah dermaga. Namun hal ini justru membuat dasar dermaga menjadi rumpun ikan yang terlindung dari arus kencang musim baratan. Kondisi air laut yang cukup keruh mempersempit jarak pandang untuk melihat ikan. Tapi hal ini tidak membuat saya dan yang lainnya menyerah untuk mendapatkan sasaran tembak. Strike, akhirnya Salim menemukan sasaran untuk ditembak. Dengan tepat, shaft atau peluru dari spear gun mengenai badan ikan. Dan bisa ditebak, seekor ikan dari keluarga sea perch berhasil dinaikkan ke permukaan. Strike, kini giliran saya yang mendapatkan hasil. Kembali seekor ikan karang berhasil saya naikkan ke atas permukaan. Ikan yang dikenal dengan nama lapek oleh masyarakat Lampung ini merupakan jenis ikan karang yang hidup di kedalaman 10 hingga 50 meter. Ikan dari keluarga sea perch ini biasanya banyak di perairan dan karang yang masih baik kondisinya. Popon juga tidak mau kalah. Dengan lihai ia menaikkan ikan gebel ke permukaan. Mantap! Dodo sang senior pun langsung menyusul dengan memperoleh jenis ikan karang lainnya. Di situasi air keruh seperti ini, kita tidak bisa banyak memilih ikan yang akan kita tembak. Keadaan air laut yang cukup keruh membuat saya memutuskan untuk menyudahi spear fishing kali ini. Lumayan capek juga nih. Harusnya cukup kuat. Jadi terus tadi kita dari atas kelihatannya bening ya bang ya? Yang ternyata agak keruh ya? Agak keruh, terus cuacanya pak ya? Angin pak ya? Mendung ya? Mendung juga, keruh angin, tapi biar gitu kita masih tetap dapat ikan tadi bang. Masih lumayan lah ya, alhamdulillah. Mancing mania, mantap! It's Gyotaku time. Sobat Angler, sebelum dikonsumsi, ikan yang susah-susah saya dapatkan tadi mesti diabadikan dong. Hahaha. Dapat ikan karang, di sini sih bilangnya kakap karang, tapi kalau menurut saya ini keluarnya dari sea perch. Saya foto dulu ya, nanti pas dilukis, pas diwarnain kita tahu warna aslinya. Masing-masing ikan mempunyai tingkat kesulitan yang berbeda untuk membuat gyotaku. Seperti ikan dari keluarga sea perch ini, banyaknya sisik yang kecil, rapat, dan tajam membuat seni mencetak harus dilakukan dengan hati-hati agar kertas tidak sobek. Tapi biasanya hasil cetakan pada ikan yang bersisik akan lebih bagus karena terlihat corak sisik yang terbentuk oleh tinta. Padatnya daging pada ikan juga akan memudahkan saya untuk mencetaknya nanti di atas kertas. Tapi jangan lupa, karena ditangkap dengan teknik spear fishing, ikan biasanya memiliki lubang pada bagian badannya. Luka pada ikan biasanya selalu basah karena sisik terbuka. Jadi saat menempelkan kertas harus lebih teliti dan hati-hati agar kertas tidak terlalu basah. Oke. Lumayan lah ya, nanti saya tebelin sedikit aja garisnya. Halo mbak.
Nih Mbak ikannya. Ikan untuk dimasak. Oh iya dong. Nggak yakin emang Mbak? Nih bisa dibersihin kok, tenang. Ini saya bersihin dulu. Nggak berbahaya. Setelah bersih sepertinya Mbak Vela sudah yakin nih buat masak ikannya. Dari cara membersihkan ikannya aja udah semangat banget. Saya biarin Mbak Vela dengan masakannya, biar masaknya nggak grogi dekat saya. Dan saya bisa lanjut mewarnai ikan saya. Dengan lihai Vela langsung memulai masak. Bermacam bumbu jadi satu untuk dihaluskan. Pindang memang menjadi salah satu masakan khas bukan hanya Lampung, tapi hampir seluruh wilayah di Pulau Sumatera. Wih, wangi bumbu yang ditumis sudah membuat saya kelaparan. Kira-kira masih lama nggak ya masakannya jadi? Setelah bumbu matang, ikan dimasukkan ke dalam wajan untuk dimasak. Makin gak konsen nih saya mendengar suara air mendidih dari kuah ikan. Akhirnya ikan matang dan siap disantap. Mantap! Emang gak salah deh, makan ikan hasil tangkapan sendiri dan tentunya masih fresh. Ditambah disuguhi pemandangan pantai yang ciamik. Pokoknya mantap tenan. Mancing mania, mantap. Sobat Angler, perairan Lampung juga menjadi habitat yang subur bagi ikan-ikan demersal dan pelagis. Melimpahnya makanan yang tersedia mulai dari plankton, ikan-ikan kecil hingga udang jadi alasan utamanya. Kali ini saya bersama kawan-kawan nelayan akan mencoba keliling di sekitar perairan dangkal Lampung untuk menjaring ikan. Mantap! Begitu melihat kawanan ikan, jaring langsung diturunkan. Wow, kapal bergerak lincah dengan melingkari gerombolan ikan. Tanpa menunggu perintah, satu orang ABK turun ke laut untuk menggiring ikan masuk ke dalam jaring. Tugas belum selesai, Sob. Ia juga harus menutup jaring agar ikan yang sudah tertangkap tidak berenang keluar dari jaring. Oke, jaring sudah tertutup melingkar. Kini giliran ABK di atas kapal yang bekerja. Ujung jaring ditarik cepat agar ikan terkurung. Dengan cepat, jaring diangkat ke atas perahu. Walau terlihat mudah, tapi jika kita tidak memahami tekniknya, lumayan pegal juga loh. Untuk yang nyebur ke dalam air juga tidak bisa dianggap remeh. Selain menggiring ikan, ia juga harus memastikan jaring tidak tersangkut di batu atau karang di dasar laut. Jadi ada satu orang yang nyebur ke air buat kalau misalnya jaringnya nyangkut, kan ini kita ngejaringnya nggak terlalu dalam, jadi kalau jaringnya nyangkut yang ngebetulin yang di dalam air, sama dia nyatuin jaring, jadi kayak buat nutupnya. Kalau nggak gitu ikannya pada keluar dari tengah-tengah jaring. Hari semakin siang, itu artinya frenzy time alias jam makan siang ikan sudah berakhir. Jika kegiatan menjaring dilanjutkan, hasilnya pun tak akan optimal. Ini dia ilmu penting yang perlu dijadikan inspirasi dari nelayan. Tahu waktu, Sob. Mantap! Nah, biar semakin efektif, perjalanan pulang dimanfaatkan untuk menyortir. Hal ini berguna agar sewaktu sampai di darat, ikan bisa langsung dijual sesuai jenis, ukuran, serta harga pastinya. Ikan dengan ukuran cukup besar seperti kurisi punya nilai yang paling mahal. Makanya harus dijadikan satu.
Ada juga keluarga kembung berukuran kecil yang katanya punya banyak penggemar di pasaran. Sedangkan ikan-ikan berukuran kecil lainnya bisa dicampur dari aneka jenis karena harganya akan dipukul rata. Ada juga ikan yang dikembalikan ke air karena tidak memiliki nilai jual. Contohnya adalah ikan buntal dan ikan lepu. Selain tidak ada harganya, ikan lepu sangat berbahaya karena mengandung racun pada durinya. Jika tertusuk, wah dijamin bakal panas dingin. Ikan-ikan ini kita buang kayak lepu tadi sama buntal. Jadi kalau buntal masih bisa diolah tapi beracun. Tapi kalau kita nggak bisa ngolahnya beracun. Nah kalau ikan lepu ini emang bahaya nih. Sama kayak stonefish, dia punya racun di tubuhnya. Layaknya komoditas jualan lainnya, ada juga ikan-ikan segar yang tidak terjual saat sepi peminat. Untuk mengakalinya, ikan-ikan tak laku tersebut akan diolah menjadi ikan asin oleh para nelayan. Fleksibel saja, bisa untuk dijual lagi ataupun dikonsumsi sendiri di rumah. Prosesnya pun sangat mudah. Ikan diletakkan di dalam ember, kemudian diberi garam kasar. Setelah itu, ikan kembali ditumpukan dan kembali diberi garam. Hal ini dilakukan berulang hingga ikan habis. Walau terlihat sederhana, jangan anggap enteng pekerjaan ini ya. Perlu takaran yang tepat agar proses pengasinan berhasil. Pak Jili jadi lagi bikin ikan asin. Jadi ikan asinnya memang bener singkat banget bikinnya Pak ya? Singkat. Nggak kayak perlu gini. diapa-apain lagi ya? Nggak perlu dicuci? Nggak perlu. Kenapa kalau dicuci Pak? Kalau dicuci, kalau di tengah baru bagus airnya. Kalau di sini? Ntar hancur ikannya. Oh jadi bau malah? Jadinya jadi jelek deh. Oh jadi jelek? Iya. Oh. Kena campur air tawar ini. Oh. Setelah itu ikan didiamkan selama 3 atau 4 hari hingga dagingnya mengeras. Jika sudah, ikan pun harus dijemur. Hal ini bertujuan mereduksi kadar air. Semakin kering, semakin awet pula daya tahan ikan. Katanya sih, bisa disimpan hingga bertahun-tahun tanpa menjadi rusak. Mantap! Jadi emang mau seberapa pun hasilnya tetap bisa bermanfaat nih buat teman-teman lain kita. Mantap!